Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Pejuang Sel. Kali ini saya dapat servisan HP Samsung J1 AC dengan kendala tombol on off-nya itu tidak bisa ya, atau tombol on off-nya itu masuk ke dalam. Untuk pembongkaran HP ini resikonya sangat tinggi ya teman-teman, karena pembongkarannya itu melalui LCD dulu, harus membuka LCD-nya dan itu resikonya pecah. Sebenarnya sudah tidak worth it ya teman-teman untuk membongkar HP ini, karena untuk tarikan cuannya itu dikit ya, dan resikonya itu sangatlah besar sekali. Tapi ini orangnya tadi maksa disuruh mencoba, dan kalaupun pecah itu tidak masalah katanya ya. Sebenarnya ini tadi sudah saya cancel, saya jelaskan ke orangnya dulu cara pembongkarannya seperti apa, tapi orangnya maksa disuruh nyoba. Soalnya gini ya teman-teman, biarpun kita itu sudah sering membongkar HP yang seperti ini, yang namanya apes itu kan tidak tahu ya. Padahal kita sudah hati-hati, tapi namanya apes kan kita sendiri juga tidak tahu. Makanya untuk berjaga-jaga saya konfirmasi ke yang punya bahwa untuk pembongkaran HP ini melalui LCD dulu dan risikonya itu pecah. Nah, karena untuk biaya ongkosnya yang seperti ini kan tidak mungkin ya mahal ya teman-teman, karena untuk HP-nya itu sendiri sudah murah ya. Tapi alhamdulillah orangnya mengerti, jadi ya ini akan saya bongkar untuk HP-nya dan selalu berhati-hati. Untuk pembongkarannya saya metodenya seperti ini ya teman-teman. Saya akan cungkit sedikit di sebelah kanan dan kirinya, lalu saya akan intip ya supaya bisa memasukkan mikanya di bawah LCD. Nah ini sambil saya intip-intip, setelah ada celah saya akan memasukkan mikanya dan saya akan bantu memakai thinner. Nah ini akan saya bantu pakai thinner ya teman-teman. Nah ini masih saya intip-intip dulu dan saya akan memasukkan mikanya di celah-celahnya ya. Dan hati-hati karena di situ terdapat tombol ya teman-teman. Nah seperti ini saja, jangan terlalu masuk ya untuk mikanya. Memang sedikit susah teman-teman untuk pembongkaran HP tipe ini ya. Tipe-tipe Samsung tipe lama itu seperti ini cara membukanya. Untuk teman-teman pemula selalu berhati-hati ya teman-teman. Dan untuk lemnya itu sendiri ada di tengah ya teman-teman. Lem LCD itu di tengah juga ada lemnya. Pelan-pelan saja ya teman-teman, tidak usah terburu-buru supaya LCD-nya ini selamat, masih normal, tidak ada cacat seperti semula ya. Padahal ini cuma mau benerin tombolnya ya teman-teman, tapi resikonya itu seperti ini. Kalau urusan tombolnya itu sebenarnya gampang sekali ya. Untuk pembongkarannya yang susah sekali ini. Untuk HP tipe ini mau servis apapun itu pasti bongkar LCD ya teman-teman. Entah itu konektor cas, entah itu tombol. Tapi kalau mau ganti LCD itu malah enak teman-teman. Karena LCD-nya kan sudah hancur, seumpamanya mau diganti kan kita tinggal tarik-tarik saja ya. Tapi karena ini LCD-nya mau diselamatkan, jadinya untuk pembongkarannya ya harus berhati-hati.
supaya LCD-nya tidak pecah. Seperti ini teman-teman, lama sekali ini saya untuk pembongkarannya, karena di tengah-tengah itu ada lemnya. Jadi ya seperti ini ya, akan saya seset dan saya rasakan apakah lemnya sudah putus apa belum, seperti itu ya. Nah ini sambil dirasakan ya teman-teman. Kalau masih berat itu untuk sesetnya berarti itu lemnya masih nempel. Kalau sudah ringan kita geser-geser untuk mikanya, berarti itu lemnya sudah tidak nempel ya. Seperti itu. Untuk teman-teman pemula harus dirasakan seperti itu ya. Jangan asal tarik, jangan asal dorong, harus dirasakan. Nah ini saya rasa ada agak sedikit susah ya. Saya akan coba bantu pakai blower. Sebenarnya memakai blower ini tidak begitu worth it ya teman-teman, karena lemnya itu ada di tengah. Kalau kita blower di bagian tengah LCD kan juga rusak LCD-nya ya, kepanasan. Tapi ya ini saking bingungnya ya teman-teman, jadinya ya blower juga kepake ini. Nah ini pelan-pelan saja. Nah muter gini ya teman-teman, muter. Nah ini sudah mulai ringan ya untuk sesetnya. Saya akan coba intip sambil tambahin thinner. Nah ini sudah terlepas ya untuk lem bagian tengah, dan tinggal di bagian atas. Kalau di bagian atas ini pakai blower nggak masalah teman-teman, karena lemnya itu di pinggirannya seperti ini ya, tidak di tengah LCD. Nah seperti ini akan saya panaskan, lalu saya ungkit-ungkit ya. Nah kalau bagian atas ini lemnya di pinggiran teman-teman, tapi juga harus berhati-hati ya, karena fleksibelnya ada di bagian atas. Nah ini sudah kebuka ya untuk LCD-nya. Nah itu lemnya ada di bagian tengah LCD ya. Oke, dan ini akan saya coba ya untuk LCD-nya, apakah masih normal atau udah hancur ini setelah kita buka. Akan coba saya tes. Oke, ini tombolnya masih masuk ke dalam teman-teman, tapi akan saya paksa untuk menghidupkannya, dan masih tampil ya. Kita cek sampai ke menu untuk sentuhnya gimana. Oke, kita tunggu ya. Sabar. Sambil minum kopi juga tidak masalah teman-teman. Nah ini masih aman ya sepertinya. Untuk sentuhnya masih lancar. Ini saya tes untuk sentuhnya. Oke, masih aman teman-teman. Oke, langsung saja masuk ke intinya ya. Intinya HP ini kan servis tombol ya. Akan saya betulkan untuk tombol on off nya. Itu bautnya teman-teman, ada 4 itu.
Nah, ini untuk tombolnya akan saya ganjal saja ya. Untuk mengganjal tombol on off itu banyak cara ya teman-teman. Kreatifnya teman-teman sendiri, bagaimana enaknya. Kalau saya biasanya seperti ini. Untuk HP tipe Samsung J1 AC, saya akan potong kecil dan saya akan ganjalkan saja seperti itu. Itu sudah tidak bisa copot ya teman-teman, karena nanti di atasnya itu ketutup LCD ya. Nah, ini akan saya masukkan di selah-selahnya saja, di pasnya tombolnya itu ya teman-teman. Nah, seperti ini saya akan masukkan, terus akan saya cek. Oke, mantap. Udah seperti ini aja sebenarnya teman-teman. Ini sudah aman menurut saya ya. Sudah tidak akan copot seperti itu. Nah, karena terjepit ya, untuk pengganjalnya itu sudah terjepit, jadi tidak akan lepas. Nah, itu masih kelihatan kan untuk ganjalnya. Itu nanti bisa tidak kelihatan karena ketutup LCD. Jadi sudah pas itu ya. Kalau versi saya seperti ini, tapi ada banyak versi ya teman-teman untuk benerin tombol on off nya. Ya, kreatifnya teman-teman sendirilah untuk awetnya itu gimana. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini akan saya coba cek lagi ya. Nah, ini sudah enak menurut saya, sudah tidak masuk ke dalam lagi. Dan saya akan cek-cek dulu ya sebelum kita lem untuk LCD nya. Yang memakan waktu itu untuk bongkarnya ya teman-teman. Kalau untuk servisnya itu cuma hitungan menit beres, nggak ada 1 menit paling. Tapi untuk bongkarnya itu yang memakan waktu. Nah, ini saya cek-cek dulu untuk tombolnya dan untuk LCD nya. Oke, ini sudah mantap ya, sudah beres. Ini tarikannya tidak seberapa, resikonya yang luar biasa ini ya teman-teman. Tapi ya tidak masalah karena usernya juga mengerti, karena tadi sudah saya kasih penjelasan ya untuk HP-nya. Untuk teman-teman pemula, kalau dapat servisan seperti ini harus dijelaskan dulu ya kepada yang punya. Jangan asal terima saja, nanti kalau pas apesnya kita bisa ganti LCD ya teman-teman. Karena kan tidak mungkin ya LCD datang ke counter kita itu masih normal, tiba-tiba LCD-nya cacat setelah dikembalikan, kan bisa marah ya yang punya. Nah, makanya harus dikonfirmasi dulu kepada yang punya bahwa untuk pembongkarannya ini resikonya adalah pecah LCD-nya. Tapi kalau orangnya tidak mau resiko ada di kita ya, kita tarik seharga LCD-nya ya teman-teman, kan seperti itu. Nanti kalau ada pecah ya kita kan tinggal ganti, nggak rugi ya. Kalaupun nggak pecah itu kan rezeki kita ya, tarikan tetap, tarikan ganti LCD. Nah, seperti itu kalau saya. Tapi untuk J1 AC ini LCD-nya kalau diganti yang KW itu renggang ya teman-teman. Karena aslinya ini adalah AMOLED, LCD-nya itu tipis, tapi kalau yang KW itu LCD-nya tebal. Nah, ini sudah saya lem ya untuk LCD-nya. Akan saya rapikan kembali dan siap untuk dikasihkan kepada yang punya. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk pembongkaran HP J1 AC yang sangat berisiko ini. Oke, ini sudah selesai. Akan saya
isolasi ya teman-teman, supaya rapat untuk LCD-nya. Nah, akan saya isolasi seperti ini. Dan HP-nya kita tunggu untuk sampai ke menu ya. Kita cek lagi untuk LCD-nya setelah pemasangan LCD-nya ini, apakah masih lancar, apa ada cacat. Oke, ini sudah tampil ke home screen ya teman-teman. Kita cek terus biar nanti aman, usernya tidak bolak-balik ya kalau semuanya sudah lancar. Oke, untuk tombolnya juga aman. Akan saya isolasi saja sambil nunggu lemnya kering ya. Jadi seperti inilah prosesnya ya teman-teman. Saya rasa videonya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan video saya ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman pemula khususnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.